kabar kalian semua? Kembali lagi di channel YouTube Terapi Pikiran. Di video kali ini kita akan membahas beberapa alasan mengapa kita sering diabaikan oleh orang lain. Sebelum kita lanjut ke isi videonya, siapkan posisi duduk ternyaman, ambil buku catatan dan silakan catat poin-poin penting yang akan saya sampaikan dalam video ini agar bisa jadikan patokan dan motivasi yang bermanfaat untuk perkembangan mental dalam menjalani hidup kalian. Ada beberapa alasan mengapa seseorang mungkin sering diabaikan oleh orang lain. Ini bisa bervariasi tergantung pada situasi dan hubungan antar individu. Berikut adalah beberapa alasan umum yang sering terjadi mengapa seseorang mungkin sering diabaikan oleh orang lain. Poin nomor 1 menyeratkan bahwa salah satu alasan seseorang mungkin sering diabaikan oleh orang lain adalah ketidakpahaman atau kurangnya pemahaman tentang pengalaman atau situasi yang dihadapi individu tersebut. Terkadang, orang-orang mungkin tidak menyadari atau tidak tahu bagaimana cara merespons atau mendukung seseorang yang sedang mengalami tantangan atau kesulitan. Ketidakpahaman ini bisa muncul karena kurangnya komunikasi terbuka atau karena individu tersebut enggan berbagi pengalaman pribadi mereka. Dalam beberapa kasus, kesalahpahaman atau kurangnya informasi dapat membuat orang enggan atau tidak mampu memberikan dukungan atau perhatian yang diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk membangun komunikasi yang jelas dan terbuka agar orang dapat saling memahami dan mendukung satu sama lain. Yang kedua yaitu kesibukan. Ketidakpahaman dan kesibukan seringkali menjadi faktor utama mengapa seseorang dapat diabaikan oleh orang lain. Kesibukan dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat orang sulit untuk memperhatikan dan terlibat secara aktif dalam kehidupan orang lain di sekitarnya. Terkadang individu tersebut mungkin tenggelam dalam tugas-tugas atau masalah pribadi mereka sendiri, sehingga kurang sensitif terhadap kebutuhan atau perasaan orang lain. Hal ini tidak selalu mencerminkan kurangnya perhatian atau rasa peduli, tetapi lebih kepada tantangan waktu dan energi yang terbatas. Dalam situasi seperti ini, komunikasi terbuka dan pemahaman bersama dapat membantu meredakan ketidaknyamanan dan memperkuat hubungan sosial. Berikutnya yaitu perbedaan prioritas. Perbedaan prioritas dapat menjadi salah satu alasan seseorang sering diabaikan oleh orang lain. Setiap individu memiliki urutan prioritas yang berbeda dalam kehidupan mereka, yang mencakup tanggung jawab pekerjaan, kebutuhan keluarga, dan aspirasi pribadi. Ketidaksesuaian antara apa yang dianggap penting oleh seseorang dengan prioritas orang lain dapat mengakibatkan kurangnya perhatian atau pengabaian. Misalnya, seseorang yang sangat fokus pada pencapaian karir mungkin kurang memperhatikan relasi sosial, sedangkan orang lain yang memiliki prioritas keluarga yang tinggi mungkin tidak selalu dapat memberikan perhatian yang memadai pada lingkaran sosial mereka. Perbedaan ini dalam penekanan nilai dan prioritas dapat menciptakan kesenjangan dalam interaksi sosial, menyebabkan seseorang merasa diabaikan. Yang keempat yaitu ketidaknyamanan sosial. Poin nomor 4 menyoroti kemungkinan ketidaknyamanan sosial atau keterbatasan komunikasi sebagai alasan seseorang sering diabaikan. Individu yang mengalami ketidaknyamanan dalam situasi sosial mungkin cenderung menarik diri atau tampak kurang terlibat dalam interaksi dengan orang lain. Hal ini bisa disebabkan oleh kecemasan sosial, rendahnya kepercayaan diri, atau perasaan tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, keterbatasan komunikasi seperti kesulitan dalam menyampaikan pendapat atau sulitnya membangun hubungan interpersonal dapat membuat orang tersebut terlihat lebih sulit dijangkau atau dipahami oleh orang lain. Dalam konteks ini, pemahaman dan dukungan dari lingkungan sekitar dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.
Yang kelima yaitu perasaan inferior atau superior. Poin nomor 5 menyoroti peran perasaan inferior atau superior dalam menyebabkan seseorang sering diabaikan. Keberadaan dinamika hierarki atau perasaan lebih rendah atau lebih tinggi dalam suatu hubungan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan. Jika seseorang merasa inferior terhadap individu lain, mereka mungkin merasa kurang berharga atau tidak berdaya, yang dapat menghasilkan perilaku menghindari atau mengabaikan. Sebaliknya, perasaan superior dapat membuat seseorang merasa lebih unggul dan cenderung mengabaikan atau meremehkan orang lain. Dalam kedua kasus ini, perasaan inferioritas atau superioritas dapat menciptakan celah dalam komunikasi dan interaksi sosial, yang pada gilirannya mempengaruhi cara individu tersebut diperlakukan oleh orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Yang keenam yaitu konflik yang tidak diselesaikan. Pada poin nomor 6 yaitu konflik yang tidak diselesaikan merujuk pada situasi di mana ada ketidaksepakatan atau pertentangan yang belum terselesaikan antara individu atau kelompok. Ketika konflik tidak diatasi dengan baik, dapat terjadi situasi di mana orang memilih untuk mengabaikan satu sama lain sebagai cara menghindari konfrontasi atau ketidaknyamanan. Terkadang, pihak yang merasa terlibat dalam konflik mungkin merasa sulit atau tidak ingin mengatasi masalah tersebut, sehingga mereka lebih memilih untuk menjaga jarak atau mengabaikan pihak lainnya. Ini dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam hubungan dan menyebabkan seseorang merasa diabaikan. Penyelesaian konflik yang efektif melibatkan komunikasi terbuka, empati, dan kesediaan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan untuk memulihkan hubungan yang rusak. Berikutnya yaitu perasaan tidak nyaman. Poin nomor 7 yaitu perasaan tidak nyaman mencerminkan situasi di mana seseorang mungkin diabaikan karena orang lain merasa tidak nyaman atau tidak yakin dalam berinteraksi. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpastian tentang topik pembicaraan, kurangnya keterampilan sosial, atau kecemasan sosial. Orang yang merasa tidak nyaman mungkin menghindari interaksi atau memberikan respons yang minimal yang dapat diartikan sebagai perilaku mengabaikan oleh pihak lain. Selain itu, perbedaan budaya atau latar belakang sosial juga dapat menciptakan ketidaknyamanan dalam komunikasi. Penting untuk memahami bahwa perasaan tidak nyaman ini bukan selalu disengaja, dan seringkali komunikasi terbuka dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk berinteraksi. Yang kedelapan yaitu rasa cemburu atau persaingan. Poin nomor 8 yaitu rasa cemburu atau persaingan dapat menjadi faktor penyebab seseorang sering diabaikan oleh orang lain. Ketika individu merasakan atau mendeteksi adanya rasa cemburu atau persaingan dari pihak lain, ini dapat memicu perilaku mengabaikan sebagai bentuk melepaskan atau mengurangi dampak perasaan tersebut. Orang mungkin merasa tidak nyaman atau terancam oleh keberhasilan atau prestasi seseorang, yang kemudian mengarah pada respon mengabaikan sebagai cara untuk mengatasi perasaan cemburu atau ketidaksetujuan. Hal ini dapat mengakar dalam dinamika hubungan yang kompleks, di mana adanya persaingan dapat menciptakan jarak interpersonal, membuat seseorang merasa diabaikan atau tidak dihargai. Kesadaran akan dinamika ini dan upaya untuk membuka komunikasi dapat membantu mengatasi konflik dan membangun hubungan yang lebih sehat. Yang kesembilan yaitu kegagalan dalam komunikasi. Pada poin nomor 9, kegagalan dalam komunikasi dapat menjadi salah satu alasan utama mengapa seseorang sering diabaikan oleh orang lain. Komunikasi yang efektif melibatkan keterlibatan aktif, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan respon yang sesuai. Jika seseorang gagal dalam hal ini, misalnya dengan tidak mendengarkan pendapat atau perasaan orang lain, atau tidak memberikan tanggapan yang memadai, orang tersebut mungkin terkesan tidak peduli atau tidak tertarik pada orang lain.
Kegagalan dalam menyampaikan pesan dengan jelas atau ketidakmampuan untuk memahami dengan baik pesan dari orang lain juga dapat menciptakan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan isolasi atau pengabaian dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, meningkatkan keterampilan komunikasi dapat menjadi kunci untuk membangun hubungan yang lebih positif dan menghindari situasi di mana seseorang diabaikan. Dan yang terakhir yaitu perubahan diri atau lingkungan. Perubahan dalam diri seseorang atau dalam lingkungan sosial mereka bisa menjadi faktor signifikan yang menyebabkan seseorang sering diabaikan oleh orang lain. Misalnya, jika seseorang mengalami perubahan dalam kepribadian, sikap, atau kepentingan, teman-teman atau rekan sejawat mungkin merasa sulit untuk beradaptasi atau mungkin tidak lagi merasa terhubung dengan individu tersebut. Selain itu, perubahan dalam lingkungan sosial seperti pindah ke tempat baru atau pergantian kelompok sosial dapat menciptakan pergeseran dalam dinamika hubungan yang mungkin menyebabkan seseorang terabaikan karena kurangnya keterlibatan atau pemahaman yang tepat. Dalam kasus ini, komunikasi terbuka dan pemahaman saling memegang peran penting untuk merestorasi keseimbangan dalam hubungan sosial. Itu tadi adalah beberapa alasan umum seseorang mungkin sering diabaikan oleh orang lain. Penting untuk diingat bahwa alasan tadi bersifat umum dan situasional. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi interaksi sosial dan seringkali keadaan ini bersifat kompleks dan multifaktorial. Jika seseorang merasa sering diabaikan, mungkin ada baiknya untuk mencoba berkomunikasi dengan orang lain untuk memahami lebih baik apa yang terjadi dalam situasi tersebut. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya.